Sebelum kita memulai serangan brute force pada web DVWA ini, ada beberapa hal yang biasanya perlu kita lakukan. Nah, hal tersebut adalah sebelum kita melakukan serangan brute force, kita perlu tahu dulu behavior dari web yang akan kita lakukan serangan brute force itu seperti apa. Kenapa? Karena teknik brute force ini sangat bergantung pada respon yang diberikan oleh web. Untuk menentukan apakah dalam kasus ini ya, kita mau menebak password mana yang benar, mana yang salah. Oleh karena itu, kita perlu tahu ketika password yang diinput adalah password yang salah, web akan menampilkan pesan seperti apa. Dan ketika password yang kita berikan adalah password yang benar, web akan melakukan apa atau menampilkan pesan apa. Kayak gitu. Nah, setelah DVI-nya dibuka, pastikan teman-teman security levelnya sudah ke mode low. Setelah itu masuk ke tab brute force. Nah, di sini ada sebuah halaman seperti halaman login, dan yang perlu kita lakukan adalah untuk mendapatkan informasi tadi, bagaimana behavior web ini bekerja, kita ambil posisi sebagai seseorang yang ingin login. Seperti biasa, kita akan masukkan username-nya, contoh username-nya adalah admin, tapi password-nya saat ini kita nggak tahu password dari si admin ini apa sih, dan kita akan lakukan brute force gitu ya. Nah, misalkan saya masukkan passwordnya 123456. Ketika kita pencet tombol login, rupanya ketika password yang dimasukkan salah, maka pada web akan ditampilkan pesan username and or password incorrect. Kayak gitu. Itu adalah satu piece informasi yang bisa kita gunakan. Informasi yang kedua adalah kita bisa melihat di sini pada URL terdapat query parameter atau data dari username dan password yang barusan kita kirim itu dikirim lewat URL atau menggunakan HTTP request method GET seperti pada vulnerability yang terdahulu, vulnerability CSRF. Nah, dengan dua informasi ini, baru kita bisa menentukan bagaimana kita akan melakukan brute force-nya. Jadi secara nalar atau secara logika, data username dan password yang akan kita kirim akan kita taruh di URL. Ya kan ya? Nah, kemudian untuk menentukan apakah password dan username yang kita berikan atau kita tes itu adalah username atau password yang salah atau benar, kita bisa menentukan berdasarkan ada atau tidaknya error message ini. Username and or password is incorrect. Kayak gitu. Nah, untuk pertama-tama, kita bisa lihat di sini, sintaks dari tools Hydra sebetulnya cukup panjang, tapi sangat sederhana menurut saya. Pertama kita panggil dulu toolsnya Hydra, lalu kita supply atau kita masukkan IP address atau host dari target yang ingin kita serang. Dalam kasus ini karena DVWA saya berada di localhost, berarti saya cukup masukin IP localhost atau 127.0.0.1. Kayak gitu. Kemudian kita bisa menggunakan L besar untuk mengirimkan sebuah file yang berisi dengan kemungkinan username yang mau kita tes. Dia L kapital untuk file yang berisi username. Kemudian P besar atau P kapital untuk mensupply atau mengirimkan file yang berisi password-password yang ingin kita tes. Kayak gitu. Nah, mode ini apa? Mode ini adalah agar kita bisa memberitahukan ke Hydra kita ingin melakukan brute force dengan cara apa. Kayak gitu. Karena konteks atau scope dari serangan ini adalah aplikasi web dan modenya adalah HTTP GET form atau HTTP POST form. Tapi berdasarkan informasi yang telah kita dapat bahwa data yang dikirim itu ditempatkan pada URL, artinya request method yang digunakan adalah request method GET. Kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian masih penasaran kenapa ini bisa GET, kalian bisa cek, klik kanan aja. Kalau kalian pakai Chrome, klik kanan, inspect element, inspect atau Ctrl Shift I, kemudian masukin aja username-nya ngasal, password-nya ngasal, dan di sini akan terlihat request kalian itu ditandai dengan request method GET.
kayak gitu ya. Jadi karena request methodnya adalah get, mode yang kita gunakan adalah mode HTTP get form gitu. Terus URI-nya adalah path pada web yang ingin kita brute force atau halaman pada web mana yang ingin kita lakukan brute force. Kayak gitu. Dan request body ini adalah data yang mau kita kirimkan ke web untuk melakukan brute force. Kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian lihat di sini ada kapital karet user karet, itu artinya adalah placeholder. Jadi string ini, karet user karet ini akan diganti dengan isi dari user.txt atau username yang ingin kita supply atau ingin kita tes. Kayak gitu ya. Begitu juga dengan password. Pass ini adalah berperan sebagai placeholder yang akan diganti dengan password-password yang ingin kita tes. Kayak gitu. Dan kemudian error message di sini itu mengindikasikan apa yang harus dicari oleh Hydra ketika password yang disuplai ternyata salah. Nah, error message ini kita isi dengan a string username and or password is incorrect. Jadi nanti ketika Hydra menemukan karakter ini atau kata-kata ini pada web setelah dia mengirimkan username dan passwordnya, Hydra bisa tahu bahwa username dan password tersebut adalah username dan password yang salah. Kayak gitu. Dan kemudian header ini kita gunakan karena DVWA sebelum bisa masuk ke page vulnerability brute force ini kita perlu login kan ya di awal. Ada fungsi loginnya. Oleh karena itu kita perlu supply cookie-nya supaya ketika Hydra-nya sedang melakukan serangan kita nggak perlu kembali ke halaman login yang ada di awal. Kayak gitu. Nah, kita bisa langsung cobain aja. Di sini saya buka Hydra. Dan kemudian kita bisa supply username teks yang berisi username dan password yang berisi username. Dipisahkan dengan enter ya. Misalkan saya buat dulu ini sebuah txt yang isinya kemungkinan username. Saya akan coba ada admin mungkin, ada guest, ada Tono, ada Budi, ada Alfred, ada Charlie, gitu ya, ada root misalkan. Oke, jadi kita punya beberapa username yang kita akan cari tahu apakah username tersebut dan password-nya bisa kita gunakan untuk login di DVWA ini, kayak gitu. Oke, ini kita save, terus kita bikin satu file lagi, namanya password.txt misalkan. Passwordnya misalkan ada password, ada TOR, ada admin 123 contohnya, ada guest, terus ada Tony Roger, terus misalkan ada satu lagi admin 12345 contoh ya. Oke, yang selanjutnya kita lakukan adalah kita panggil aja Hydra-nya. Terus kita supply parameter atau argumen min L besar, L kapital, dan kita masukkan txt yang berisi username kita. Kemudian min P besar, terus kita masukkan txt yang berisi password kita. Kayak gitu. Oke. Oh ya, sebelumnya saya lupa, di sini kita masukin IP address-nya. IP address-nya 127.0.0.1. Nah, oke. Kemudian kita masukin mode-nya. Mode-nya adalah HTTP get form. Nah, kemudian di sini dibungkus dengan double quote. Pastikan sudah dibungkus dengan double quote karena kita akan masukin beberapa data di sini. Beberapa data yang dipisahkan dengan sebuah colon atau titik 2. Kayak gitu ya. Data yang pertama adalah kita akan masukkan URI-nya atau path ke halaman ini. Berarti ada di sini ya. /dvwa/vulnerability/root. Localhost-nya nggak perlu kalian masukkan lagi. Kenapa? Karena kita sudah definisikan di sini. Localhost atau 127.0.0.1. Kayak gitu. /root. Oke. Terus ini index.php. Boleh index.php-nya boleh ada, boleh nggak ada ya. Kemudian yang kedua adalah error message-nya. Untuk supaya si Hydra bisa mendeteksi kalau misalkan password-nya salah. Kita copy aja yang ditampilkan oleh DVWA ini. Terus kita paste di sini. Terus kita
pisahkan lagi dengan colon atau dengan titik 2. Oh, sorry. Data yang kedua adalah request body-nya. Request body adalah yang kita lihat di sini. Berarti username-nya apa? Username sama dengan ASD, password sama dengan ASD, login sama dengan login. Nah, ini kita bisa copy aja dari setelah tanda tanya sampai sebelum hashtag. Gitu. Kita copy di sini. Ini saya akan hapus dulu. Nah, username ASD-nya itu bisa kita ganti dengan karet user. Karet. Itu sebagai tanda bahwa ini akan diisi dengan file dengan data user yang sudah kita supply di txt di atas, di user.txt ini. Password juga sama, karet, pas, terus karet lagi. Oke, dan login sama dengan login. Kemudian baru parameter yang ketiga atau data yang ketiga yang kita masukkan adalah error message-nya. Kayak gitu ya, error message. Nah, ini kita masukin aja, username and password is incorrect. Kemudian, karena kita perlu masukin cookie DVI-nya perlu kita supply juga ke Hydra ini, makanya kita perlu pisahkan lagi dengan titik 2, terus H sama dengan, baru kita paste header-nya. Titik 2, H sama dengan, nah, cookie-nya kita dapat dari mana? Kita bisa dapat dari sini. Ada dua cara. Pertama, kita bisa ke konsol. Terus kita ketik aja di sini dokumen.cookie. Kita tinggal copy aja. Kemudian kita taruh di sini. Tapi jangan lupa di depannya ditambahkan cookie titik 2. Baru kita masukkan. Gitu. Jadi kegunaannya adalah kita akan tambahkan HTTP header cookie yang value-nya ada dua ini. Security-nya low dan PHP Session ID-nya sama dengan PHP Session ID. Kayak gitu. Dan kemudian kalau udah tinggal dieksekusi aja. Nah, dari sini Hydra menemukan bahwa dari user.txt dan password.txt yang tadi kita sudah tuliskan atau sudah kumpulkan, Hydra menemukan bahwa ada satu user namanya admin, passwordnya adalah password. Kayak gitu ya, yang berhasil, yang valid account-nya. Kayak gitu. Nah, itu merupakan bagaimana kalau kita mau melakukan brute force antara username dan password. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kita sudah tahu, umpamanya username-nya pasti admin, jadi kita nggak mau supply user.txt, kita tahu username-nya pasti admin, kita hanya mau menebak passwordnya saja. Kita tinggal ubah L-nya dari yang kapital menjadi L kecil. Kayak gitu ya. Sisanya masih sama. Contohnya, kalau misalkan kita tidak mau menggunakan word list atau file yang berisi kemungkinan-kemungkinan user, kita tinggal pakai L kecil, kemudian masukin username-nya admin. Kayak gitu. Nah, sisanya masih sama. Dan buat memperjelas, saya akan kasih minv atau verbose di sini. Supaya lebih kelihatan apa yang sedang dilakukan oleh Hydra-nya. Kayak gitu ya. Nah, ini dieksekusi aja. Dan pertama dicobain langsung ditemukan. Loginnya adalah username-nya admin dan passwordnya masih sama. Kira-kira seperti itu. Dan kalau misalkan kita tahu passwordnya adalah password, kalau sekarang dibalik, passwordnya kita sudah tahu apa nilainya. Passwordnya misalkan sebuah string yang tulisannya password. Kita bisa pakai min p kecil. Tapi misalkan kita nggak tahu username-nya apa. Jadi kita memerlukan list file atau word list username. Kita pakainya L besar, tapi P-nya P kecil. Kayak gitu ya, user.txt. Gitu. Nah, ini sama. Nanti dia akan menemukan loginnya admin, username-nya admin, passwordnya admin. Kayak gitu. Oke. Nah, seperti itu penggunaan Hydra untuk melakukan brute force account pada aplikasi berbasis web. Pada bagian selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara supaya serangan ini bisa dihentikan atau bisa dicegah pada aplikasi web kita. Kayak gitu.